Morgan mengaku saat ia menusuk Peyton, ia tidak merasa bersalah ataupun menyesal. Ia tidak merasakan apapun. Slenderman adalah karakter fiksi meme yang berasal dari forum Something Awful di tahun 2009. Digambarkan sebagai makhluk yang sangat tinggi, sangat kurus, sangat putih, tidak berwajah, dan menggunakan jas hitam. Sosok ini akhirnya populer di Reddit. Eric Knudsen lalu memasukkan karakter ini ke dalam sebuah kompetisi dan menamainya The Slenderman, yang lalu viral di kalangan anak-anak dan cerita creepypasta. Namun ternyata lama-kelamaan banyak anak-anak yang percaya bahwa karakter fiksi ini benar-benar ada. Salah satunya Anissa Weier dan Morgan Geyser yang berumur 12 tahun. Morgan yang tinggal di Waukesha, Wisconsin, melihat sosok seperti pohon dari jendela bus di sekolahnya. Namun sosok tersebut aneh dan ia percaya bahwa apa yang ia lihat adalah Slenderman. Anissa lalu mengajak Morgan untuk bertemu dengan Slenderman dan membuktikan bahwa mereka adalah pengikut setia Slenderman. Entah bagaimana Anissa dan Morgan percaya bahwa mereka harus membunuh teman sekelas mereka agar bisa bertemu dengan sosok ini. Kalau tidak, Slenderman akan membuat keluarga mereka dalam bahaya. Jadilah pada 30 Mei 2014, Morgan mengajak Anissa dan Peyton Lautner yang merupakan teman sekelas mereka untuk menginap di rumahnya. Tanpa Peyton sadari, Morgan dan Anissa sebenarnya sudah merancang suatu rencana jahat. Rencana jahat yang sering mereka bicarakan, namun mereka mengganti kata pisau dengan biskuit, kata membunuh dengan gatal agar Peyton tidak mengerti. Dan menurut Morgan, 3 rencana yang mereka siapkan untuk Peyton sangatlah matang. Rencana pertama Morgan dan Anissa adalah membekap Peyton dengan lakban saat gadis itu sedang tidur dan membawa Peyton ke taman di dekat rumah untuk dibunuh. Namun rencana itu ternyata tidak jadi dijalankan karena hari itu Morgan dan Anissa kelelahan dan mengantuk setelah bermain. Besok paginya, Peyton, Morgan, dan Anissa pergi bermain ke taman dan di sini mereka ingin menjalankan rencana kedua mereka, yaitu mengajak Peyton ke toilet, membenturkan kepala Peyton ke semen agar gadis itu pingsan. Menurut Morgan, lebih mudah membersihkan darah di toilet, dan ia sempat mencari di internet bahwa korban lebih mudah dibunuh saat pingsan. Namun lagi-lagi rencana ini dibatalkan karena Anissa dan Morgan ragu-ragu. Setelah rencana 1 dan 2 tidak berhasil, mereka melaksanakan rencana ketiga, mengajak Peyton ke hutan untuk melihat burung dan bermain petak umpet. Saat Peyton dan Anissa mencari tempat bersembunyi, Morgan memberi aba-aba dan Anissa menjatuhkan tubuh Peyton. Morgan lalu menusuk Peyton 19 kali dengan pisau dapur yang ia bawa dari rumah. Morgan mengaku saat ia menusuk Peyton, ia tidak merasa bersalah ataupun menyesal. Ia tidak merasakan apapun. Anissa dan Morgan lalu meninggalkan Peyton yang bersimbah darah untuk berjalan ke tengah hutan Nicolet National Park untuk mencari tempat tinggal Slenderman. Untungnya, Peyton berusaha keras menyelamatkan dirinya. Gadis ini merangkak keluar dari hutan dan untungnya ditemukan oleh seorang pesepeda yang segera menelpon 911. Siang itu, detektif Michelle Trussoni dan Tom Casey segera mendatangi Peyton yang tidak banyak bergerak dan menginformasikan kedua temannya yang menusuknya masih berada di dalam hutan. Polisi segera menanyakan banyak keterangan pada Peyton karena takut Peyton meninggal sebelum sempat memberikan kesaksian. Anissa dan Morgan berjalan 5 jam di dalam hutan sebelum akhirnya ditemukan oleh polisi. Kedua remaja ini terlihat sangat tenang meskipun dalam keadaan kotor dan bersimbah darah. Morgan sempat bertanya apakah Peyton masih hidup. Anissa mengatakan mereka harus membunuh Peyton agar Slenderman tidak membahayakan keluarga mereka. Morgan berkata ia tidak mengenal Slenderman, tapi Anissa kenal. Slenderman yang mereka ketahui dari creepypasta wiki biasa membunuh anak-anak. Petugas menemukan buku dengan tulisan dan gambar yang berhubungan dengan Slenderman di dalam loker Morgan. Gambar Slenderman yang memutilasi boneka juga ditemukan di dalam kamar Morgan. Anissa sempat menerima email dari Morgan yang mengingatkan gadis itu untuk jangan lupa menghapus semua riwayat pencarian di internet. Terbukti ada ratusan pencarian di internet pada komputer Morgan yang kata kuncinya berkaitan dengan bagaimana bisa lolos setelah membunuh dan apakah aku gila. Meskipun Morgan menyalahkan Anissa, namun polisi yakin
Otak pembunuhan ini adalah Morgan. Morgan dinyatakan memiliki skizofrenia dan diketahui ayahnya juga menderita skizofrenia. Anissa dan Morgan mengaku bersalah di persidangan, namun keduanya tidak dijatuhi hukuman karena terbukti memiliki gangguan jiwa. Anissa dihukum selama 25 tahun, sedangkan Morgan selama 40 tahun di rumah sakit jiwa. Untungnya, Peyton berhasil diselamatkan dan tumbuh sehat hingga sekarang. Kasus yang berhubungan dengan Slenderman juga ternyata terjadi di Isle of Bute, Inggris. Pada 2 Juli 2018, seorang anak yang berumur 6 tahun bernama Alesha McPhail diculik dari kamarnya dan dibunuh oleh Aaron Campbell yang berusia 16 tahun. Saat itu, Alesha yang sebenarnya tinggal di North Lanarkshire dititipkan untuk menginap di rumah ayahnya dan kakek neneknya di Isle of Bute. Ayahnya, Robert, ternyata menjual narkoba. Siang itu, Aaron Campbell baru saja membeli ganja dari Robert. Namun malam harinya, ia berniat untuk merampok lebih banyak ganja dari Robert. Saat Aaron diam-diam masuk ke dalam rumah itu jam 2 malam, ia melihat Alesha yang tertidur di atas kasur. Aaron lalu menculik gadis ini dan membawanya ke bangunan kosong untuk dibunuh. Alesha baru diketahui hilang pada jam 6.23 pagi. Lalu 2 jam kemudian tubuhnya ditemukan oleh warga. Aaron ditangkap dengan adanya bukti CCTV, DNA, dan benang yang melekat di pakaiannya. Aaron yang baru berusia 16 tahun saat itu ternyata senang bermain video game yang brutal dan sadis. Ia juga memiliki obsesi dengan Slenderman. Polisi merinding saat mereka mengecek riwayat pencarian Aaron di internet tentang Slenderman yang hampir sama persis dengan kejahatan yang Aaron lakukan pada Alesha. Aaron sendiri mengaku ia tidak menyesal atas tindakannya, dan hakim memutuskan untuk menjatuhkan Aaron hukuman 24 tahun di penjara. Dari cerita ini kita bisa lihat bahwa setan yang sebenarnya harus kita takuti bukanlah setan yang sepertinya nyata, namun setan yang berasal dari diri manusialah yang sebenarnya paling berbahaya. See you guys on the next video. Stay sane and stay alive.